Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7344 sampai bab 7345. Sore harinya, Ye Chen bersama Gu Qiwi dan orang tuanya tiba di perkebunan keluarga Ye. Bibi Ye Chen, Ye Changmin, telah sibuk sepanjang hari mempersiapkan pesta keluarga ini. Sejak Ye Chen menaklukkan Wan Po Jun di Gunung Yeling, Ye Changmin sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan keponakannya, dan hari ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkannya, jadi dia bekerja tanpa lelah. Terlebih lagi, sebagai satu-satunya anggota generasi kedua keluarga Ye yang diundang ke pertemuan ini, dia merasa sangat bangga. Jika dia bisa mendapatkan tempat di antara generasi ayah Ye Chen di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya keluarga. Lagi pula, Ye Chen sangat kecewa terhadap paman dan sepupunya, menjadikan ini kesempatan emas baginya untuk membuktikan diri. Ayahnya, Ye Zongquan, sangat menyayanginya. Meskipun ia bukan lagi kepala keluarga Ye, ia tetap ingin memberi Ye Changmin kesempatan. Setelah jamuan makan keluarga yang mewah dipersiapkan, Ye Chen mengendarai sebuah minivan yang membawa Gu Qiwi ke taman keluarga Ye. Sementara Gu Yanzong dan istrinya mengikuti dengan mobil lain. Saat kendaraan melewati gerbang, Ye Changmin membantu lelaki tua itu melangkah ke halaman untuk menyambut mereka. Sebenarnya, lelaki tua itu sangat sehat dan tidak membutuhkan bantuannya, tetapi Ye Changmin ingin menunjukkan gambaran keharmonisan hubungan antar anak di hadapan Ye Chen dan keluarga Gu, jadi dia memainkan perannya dengan penuh semangat. Bukan hanya itu saja, Ye Changmin yang biasanya memasang wajah masam, hari ini malah tersenyum lebar, berseri-seri seperti seorang penjual yang kelewat bersemangat, otot-otot wajahnya praktis kaku karena berusaha keras. Melihat Ye Chen parkir terlebih dahulu, dia menuntun lelaki tua itu tepat saat Ye Chen dan Gu Qiwi melangkah keluar. Melihat Ye Chen, Ye Changmin langsung tersenyum hangat dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Chen ada di sini, dan Nanan juga." Ye Chen mengangguk pelan sebagai tanda mengiyakan, sementara Gu Qiwi yang selalu manis, tersenyum dan berkata, "Bibi Ye, halo." Mengingat dekatnya hubungan dengan keluarga Ye, Gu Qiwi tumbuh dengan memanggil mereka seperti Ye Chen memanggil lelaki tua itu kakek Ye, dan memanggil paman, bibi, serta sepupunya dengan sebutan yang sama. Ye Changmin menyeringai pada Gu Qiwi, "Oh, Nanan, aku selalu berharap suatu hari nanti kau akan berhenti memanggilku, Bibu Ye, dan cukup memanggilku Bibi, kalau tidak begitu rasanya akan sangat jauh." Kata-katanya membuat Gu Qiwi tersipu. Untuk saat ini, ketika memanggil orang dengan sebutan Ye Chen, dia masih menggunakan nama keluarga mereka, hanya setelah resmi bergabung dengan keluarga, dia akan menghilangkan awalan nama keluarga dan memanggilnya hanya Bibi. Ye Chen sudah tidak tahan lagi dengan sikap seperti ini dari keluarga Ye dan Gu, jadi dia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh ke Rolls-Royce di belakangnya. Gu Yanzong memarkir mobilnya di samping mobil keluarga Ye Chen, lalu keluar bersama istrinya. "Paman Ye, Changmin." Gu Yanzong menyambut mereka dengan senyuman begitu dia keluar. Ye Zongquan dan Ye Changmin menoleh ke arah pasangan itu, terdiam. Siapapun dapat melihat bahwa pasangan itu tampak lebih muda, sungguh mengejutkan. Mereka tampak seperti pasangan berusia 30-an, dengan tubuh indah dan aura elegan, mereka dapat dengan mudah dianggap sebagai pasangan selebriti dari dunia hiburan. Ye Changmin tidak bisa menahan rasa heran dalam hatinya. Lin Wanqiu seusianya, namun dia bisa menjaga dirinya dengan baik, bagaimana dia bisa melakukannya? Namun, Ye Zongquan langsung mengetahuinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dia berpikir dengan getir dalam hati, pasangan Gu pasti telah meminum pil permajaan, dan berdasarkan ini, masing-masing tidak minum setengah pil, mungkin satu pil penuh. Selama ini, dia bermimpi mendapatkan pil permajaan.
Meskipun telah berusaha keras untuk membuat Ye Chen terkesan, dia hanya berhasil mendapatkan setengah pil di pelelangan. Dan di usianya, setengah pil saja sudah cukup yang ia dapatkan. Sementara itu, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu, yang baru berusia 50-an, bagaimana mereka masing-masing bisa mendapatkan satu pil permajaan? Itu tidak hanya tidak adil, tapi juga tidak perlu. Baginya, seorang yang hampir kelaparan, Ye Chen hanya membiarkannya makan setengah dari porsinya, sementara Gu Yanzong dan istrinya, yang tidak pernah kelaparan, merasa kekenyangan karena kemurahan hati Ye Chen. Pikiran itu membuat Ye Zongquan merasa makin masam. Namun dia tidak berani menunjukkannya di depan Ye Chen, jadi dia memaksakan senyum dan menyapa mereka, "Oh, Yanzong, Wanqiu, kalian berdua tampak luar biasa, ini bukan usia paruh baya, kalian praktis tampak muda lagi." Ye Changmin, yang iri hati, bergegas menghampiri Lin Wanqiu dan bertanya sambil tersenyum, "Wanqiu, bagaimana kamu dan saudara Gu mengurus diri sendiri? Ceritakan rahasiamu padaku." "Aku menghabiskan banyak uang untuk biaya perawatan setiap tahun, tetapi dibandingkan denganmu, hasilnya tidak seberapa." Lin Wanqiu ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Dia dan suaminya telah sepakat bahwa jika orang luar bertanya, mereka akan menepisnya dengan alasan yang tidak jelas tentang perawatan kosmetik baru yang tidak tercantum. Tetapi yang bertanya adalah Bibi Ye Chen, dengan Ye Chen di sana, berbohong sekarang akan terasa canggung. Jadi dia melirik Ye Chen, sambil tergagap, "Yah, itu, mungkin tidak mudah untuk dijelaskan dalam satu atau dua kalimat." Ye Changmin mendesak dengan penuh semangat, "Oh, ayolah, apa masalahnya? Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, tunjukkan saja kontak yang tepat, saya akan membayar berapapun untuk hasil seperti milikmu." Ye Zongquan mendesah dalam hati, "Changmin, oh Changmin, kau tidak tahu betapa mahalnya pil permajaan itu, jika kau tahu, kau tidak akan pernah mengatakan itu, bahkan menjual seluruh keluarga Ye mungkin hanya akan memberi kita satu." Dia menatap Ye Changmin sekilas untuk menghentikannya menggali lebih jauh, lalu dengan halus menelusuri kata-kata, "pil permajaan," di punggung tangannya dengan jarinya. Ketika Ye Changmin menyadari apa yang telah ditulisnya, rahangnya ternganga. Dia tahu tentang pil permajaan, ayahnya telah memberitahunya tentang itu. Itulah benda yang ditawar keluargaan dengan harga lebih dari 300 miliar dolar Amerika di pelelangan dan masih tidak bisa dimenangkan. Pikirannya kacau, bagaimana mungkin keluarga Gu mampu membelinya? Bahkan keluarga Ye pun tidak mampu, namun pasangan Gu memilikinya. Namun kemudian dia melirik Ye Chen di sampingnya dan mengerti. Keluarga Gu tidak mungkin punya cukup uang untuk membeli pil permajaan, tapi Ye Chen selalu bersikap baik pada mereka, pil-pil ini pasti berasal darinya. Kesadaran itu membuat Ye Changmin merasa sedikit murung. Dia adalah Bibi Ye Chen, menurut hukum, ikatan mereka seharusnya paling dekat. Tetapi sebelumnya dia terlalu sombong, menyinggung Ye Chen di Jinling, dan membuat hubungan mereka tegang. Sekarang sepertinya dia telah kehilangan kesempatan untuk minum pil permajaan. Ye Changmin merasakan gelombang kesedihan, jika dia tahu keponakannya mampu seperti ini, mengapa dia berlenggak-lenggok di depannya dan ibu mertuanya? Ye Chen yang berdiri di samping, melihat raut wajah masam di wajah kakek dan bibinya, ia pun tersenyum tipis dan berkata, "Kakek, bibi, jangan ngobrol di halaman sini, udaranya dingin sekali. Bagaimana kalau kita masuk saja ke dalam?" Bersambung.